Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Hasbiah di video pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya saya membahas konsep nilai mutlak. Kali ini saya akan membahas definisi nilai mutlak. Adapun kompetensi dasarnya 3.1 menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Ini adalah merupakan kompetensi pengetahuan. Selanjutnya, 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Ini merupakan kompetensi keterampilan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.12 menjelaskan definisi dan persamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja ke materi tentang konsep nilai mutlak atau definisi nilai mutlak. Misalkan X adalah bilangan real, nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan harga mutlak dan dapat didefinisikan yaitu harga mutlak sama dengan X jika X-nya besar dari 0. Jadi, kalau nilai yang ada di dalam nilai mutlak di sini sudah positif, maka nilai itu tetap atau nilai itu sendiri. Kemudian, jika di dalam nilai mutlak di sini adalah negatif, yaitu kecil dari 0, maka kita pastikan memberi tanda negatif di depannya. Jadi, Ibu ulang, jika nilai negatif di dalam mutlak di sini atau X-nya kecil dari 0, maka kita memberikan tanda negatif di depannya. Sebagai contohnya, nilai mutlak 3 yaitu disesuaikan dengan definisi, yaitu angka 3 atau bilangan 3 ini yaitu besar dari 0. Jadi mutlak 3 ini itu sama dengan 3 karena dia sudah positif atau besar dari 0. Atau kalau kita kerjakan dengan konsep jarak, kita buatkan garis bilangan. Kita buatkan garis bilangan mulai dari titik 0, yaitu ini 3 ke kanan. Berarti dari 0 jaraknya 3. Dari titik 0 ke 3 yaitu jaraknya 3. Selanjutnya, yaitu nilai mutlak minus 7. Kita sesuaikan dengan definisi. Tadi dikatakan bahwa kalau nilainya negatif, maka kita wajib di depannya memberi tanda negatif. Yaitu negatif dalam kurung minus 7, yaitu jadinya positif. Kalau menurut secara konsep jarak mulai dari titik 0 yaitu ke titik minus 7, maka jaraknya ini adalah 7. Oke. Selanjutnya yaitu mutlak 0. Mutlak 0 di sini yaitu sesuai dengan definisi, yaitu dia besar atau sama dengan 0. Berarti mutlak 0 itu sama dengan 0. Yaitu contohnya mutlak X sama dengan 5. Sesuai dengan definisi yaitu mutlak
X itu X dengan min X. Jadi mutlak X di sini adalah mutlak X sama dengan 5, yaitu 5 dengan minus 5. Nah, sesuai dengan konsep jarak, yaitu ada 2 untuk menghasilkan 5, yaitu mulai dari 0 ke kanan 5, ini jaraknya juga 5, terus mulai dari 0 ke kiri yaitu minus 5, ini juga jaraknya 5. Nah, berarti pengganti X di sini adalah yaitu min 5,5. Terus contoh kedua yaitu X sama dengan 3. Sesuai dengan definisi, yaitu 3 dengan minus 3. Karena minus 3 dimasukkan juga di sini dapat 3. 3 juga dimasukkan di sini, pengganti X yaitu sama dengan 3. Sama dengan konsep jarak. Mulai dari titik 0, jaraknya ke kanan adalah 3. Ini juga jaraknya 3. Ke kiri juga ke titik minus 3, jaraknya juga 3. Berarti pengganti X adalah min 3,3. Oke, selanjutnya yaitu mutlak X sama dengan minus 3. Kita ketahui bahwa mutlak itu selalu nilainya positif. Jadi ini tidak mungkin. Tidak ada nilai mutlak yaitu nilainya negatif. Oke, kita lanjutkan ke persamaan nilai mutlak. Definisinya yaitu AX ditambah B, yaitu bentuk linear. AX ditambah B kita ambil positifnya, yaitu AX ditambah B. Kita ambil negatifnya menjadi min AX ditambah B. Syaratnya yang positif yaitu harus besar dari 0. Jadi AX ditambah B yaitu besar sama dengan 0. Untuk AX, min B-nya di sini pindah menjadi negatif. Sehingga menjadi AX lebih besar sama dengan min B. Untuk mendapatkan A-nya, yaitu mendapatkan X-nya, itu besar sama dengan min B per A. Syaratnya lagi untuk negatif kali AX ditambah B, yaitu kecil dari 0. Jadi AX, B-nya pindah lagi menjadi negatif. AX kecil dari min B. X sama dengan yaitu min B per A. Jadi ini syarat. Ini syaratnya yang positif, ini syaratnya yang negatif. Oke, kita lanjutkan. Misalnya contohnya yaitu X ditambah 5, mutlak X tambah 5 sama dengan 0. Sesuai dengan definisi, kita ambil dulu syaratnya yang besar dari 0. Jadi ambil dulu besar sama dengan 0. Ini yang di dalam kita syaratkan yaitu S tambah 5 besar sama dengan 0. X-nya besar positif 5 menjadi negatif 5. Oke, syarat kedua yaitu kecil dari 0. Jadi X ditambah 5 kecil dari 0. X-nya 5 menjadi negatif 5. Jadi ini syarat. Sesuai dengan definisi. Kita selesaikan. Jadi ambil dulu yang positifnya, yaitu X ditambah 5 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10, positif 5 menjadi negatif 5. X-nya sama dengan 5. Berarti S-nya di sini yaitu besar atau sama dengan 5. Jadi di atasnya ini 5. Berarti dapat 5.
Nah, kita ambil yang negatifnya, yaitu min. Ini syaratnya min dalam kurung X tambah 5 sama dengan 10. Nah, kita kali masuk dulu tandanya. Nah, berarti menjadi min X negatif positif jadi negatif 5 sama dengan 10. Nah, min X sama dengan 10 min 5 nya di sini jadi positif 5. Min X sama dengan 15. Nah, karena negatifnya di sini variabelnya negatif, maka kita kalikan dengan minus 1 sehingga S-nya menjadi sama dengan min 15. Oke. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu kita selesaikan definisinya atau syaratnya dulu. Nah, di sini syaratnya ya. X kurang 3. Berarti X kurang 3 besar sama dengan 0, X besar sama dengan 3. Yang kedua, X kurang 3 kecil dari 0, X kecil dari 3, karena ini berubah menjadi positif 3. Kita kerjakan sesuai dengan definisi, yaitu ambil yang positifnya dulu. Syarat pertamanya yaitu X kurang 3 sama dengan 7. X sama dengan 7, 3 pindah jadi positif 3. Nah, jadi X-nya sama dengan 10. Ini lihat, X besar sama dengan 3. Yang mana lebih besar? Yaitu 10. Jadi harus angka di atas 3, tidak boleh di bawahnya. Terus yang kedua, syarat negatif. Kasih negatif depannya karena itu wajib. Berarti dalam kurung X kurang 3 sama dengan 7. Ini kali masuk, berarti menjadi min X. Negatif dengan negatif jadi positif sama dengan 7. Min X sama dengan 7, 3 pindah jadi negatif 3. Sama dengan min X sama dengan 7 kurang 3 dapat dong 4. Karena nilai variabelnya negatif, maka kita kalikan minus 1. Ini jadi positif, ini jadi negatif 4. Jadi pengganti X-nya di sini adalah yaitu min 4, dengan 10. Kalau kita gantikan min 4 masuk di sini, dapat 7. Misalnya kita buktikan nih, min 4 kurang 3 ini sama dengan minus 7. Mutlak minus 7 itu sama dengan 7. Itu dia dapat. 10. Masukkan saja 10 di sini. 10 kurang 3 itu dapat 7. Sudah terbukti. Contoh berikutnya yaitu 3 kali mutlak 4x kurang 1 dikurang 5 sama dengan 10. Pertama-tama min 5 kita pindahkan dulu ke kiri, gabungkan dengan 10. Oke, jadi 3 mutlak 4x kurang 1 sama dengan 10 min 5 pindah jadi 5. 3 mutlak 4x kurang 1 sama dengan 10 tambah 5, 15. Mutlak 4x kurang 1 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga didapat
mutlak 4x kurang 1 sama dengan 5. Kita ini kerja sesuai dengan definisi. Ambil dulu yang positifnya. Jadi 4x kurang 1 sama dengan 5. Jadi ini syaratnya 4x, ya di sini saja syaratnya di atas. Mutlak 4x kurang 1 sama dengan 5. Ini syaratnya di dalam, yaitu 4x kurang 1 besar sama dengan 0. 4x besar ini pindah menjadi 1, x besar sama dengan 1 dibagi 4. Syarat keduanya 4x kurang 1 kecil dari 0, berarti 4x kecil dari 1, x kecil dari 1/4. Oke. Kita lanjutkan. Yang positifnya 4x kurang 1 sama dengan 5. Berarti 4x kurang 1 sama dengan 5. 4x sama dengan 5 minus 1 pindah menjadi 1. Berarti 4x sama dengan 6. X-nya ya, X sama dengan 6/4. Kita ambil yang negatif. Yaitu min dalam kurung 4x dikurang 1 sama dengan 5. Ini kali masuk, berarti dapat min 4x ditambah 1 itu sama dengan 5. Min 4x sama dengan 5, positif 1 jadi negatif 1. Min 4x sama dengan 5 kurang 1 dapat 4. X nya sama dengan 4 dibagi min 4. Ini hasilnya minus 1. Jadi ini syaratnya yaitu min 1 lebih kecil dari 1/4. Ini X-nya sama dengan 6/4. Jadi S-nya di sini 6/4 lebih besar dari 1/4. Soal berikutnya. Ini dia. Jadi seperti tadi, min 3 tetap mutlak X kurang 7 sama dengan min 13. Ini pindah menjadi min 2. Berarti min 3 mutlak X kurang 7 sama dengan min 15. Berarti mutlak X kurang 7 sama dengan min 15 dibagi dengan min 3 itu sama dengan positif 5. Berarti mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Ini yang dicari syaratnya dulu. Ya di sini ya, supaya sebentar di sini ada tempat menulisnya. Berarti di sini syaratnya dulu. Mutlak X kurang 7 syaratnya yaitu X kurang 7 besar sama dengan 0, X besar sama dengan 7. Ini negatif jadi positif. Syarat kedua, X kurang 7 kecil dari 0, berarti X nya kecil pindah jadi positif. Kita lihat sebentar apakah sesuai dengan syarat yang didapat. Kita kembali ke soalnya, yaitu mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Kita ambil dulu yang positif sesuai dengan definisi, yaitu AX ditambah B. Jika AX
tambah B-nya besar atau sama dengan 0. Berarti kita ambil yang positif. X kurang 7 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 min 7 jadi positif 7. Berarti X-nya sama dengan 12. Lihat di sini yang didapat 12. Ini 7 harus di atasnya 7. Betul kan? Yang didapat di atasnya 7 yaitu 12. Ambil lagi yang negatif. Yang wajib diberikan tanda negatif di depannya yaitu min. X dikurang 7 sama dengan 5. Berarti kali masuk ini menjadi min X ditambah 7. Negatif-negatif sama dengan 5. Min X sama dengan 5. Ini berubah jadi negatif 7. Berarti min X sama dengan 5 dikurang minus 7 sama dengan minus 2. Masing-masing tanda negatif maka kita kalikan dengan minus 1. Berarti dapat X-nya sama dengan 2. Lihat. Apakah betul 2 kecil dari 7? Betul. Berarti pengganti X atau himpunan penyelesaiannya yaitu ambil dulu yang kecil. Yaitu 2 dengan 12. Oke. Selesai. Untuk lebih memahami materi kali ini yaitu definisi dengan persamaan, silakan dikerja aktivitasnya supaya lebih paham lagi. Supaya video berikutnya, pembelajaran berikutnya semakin lancar. Oke, sampai jumpa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.